Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi kami, yakni pendidikan dan psikologi pendidikan serta perspektif perkembangan dan pertumbuhan manusia. Baik, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu dan kedua rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Asrilianto Jafar, selaku pemateri pertama. Kemudian ada Rena Gaib sebagai pemateri kedua dan Yulianti Umar selaku pemateri ketiga. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian pendidikan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu pendidikan? Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik. Secara sederhananya, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian ada pengertian pendidikan menurut pendapat para ahli. Yang pertama yakni menurut Ahmad Demarimba. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik yang terdapat perkembangan jasmani dan rohani yang terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Profesor Herman M. Horn. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yaitu satu sistem dari penyesuaian yang lebih tinggi untuk makhluk yang sudah berkembang secara fisik serta mental yang bebas dan sadar pada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, serta tekad dari manusia. Kemudian pengertian pendidikan menurut Charter Bigot. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat, di mana proses sosial, yakni seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. Selanjutnya, tujuan pendidikan secara umum. Apa saja sih tujuan pendidikan secara umum? Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Kemudian tujuan pendidikan berdasarkan MPRS nomor 2 tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk Pancasialis yang sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang 1945. Kemudian tujuan pendidikan menurut UNESCO. Dalam upaya meningkatkan suatu kualitas bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui lembaga UNESCO merencanakan 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan. Yakni yang pertama yaitu learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang terakhir yaitu learning to live together, di mana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ, dan SQ. Kemudian pengertian psikologi pendidikan. Ada yang tahu apa itu psikologi pendidikan? Nah, psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Kemudian adapun pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut Muhyiddin Syah pada tahun 2003, beliau mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kemudian ada menurut Whiterong pada tahun 1982, beliau mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian ada pula pengertian psikologi pendidikan menurut Jiwandono pada tahun 2002. Beliau mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Jadi,
Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Kemudian, apa saja peran psikologi dalam pendidikan? Yang pertama yakni peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi, kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Jadi, kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten itu memungkinkan terbentuknya suatu individu-individu yang unggul dan kompeten. Jadi, peran psikologi pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kurikulum. Dan juga, yang kedua yakni peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Jadi, siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Dan juga, proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dan dengan penyelesaian masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Keinginan atau hasrat peserta didik menjadi lebih tinggi dengan pendekatan psikologi dari guru dengan interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Kemudian peran yang terakhir yakni peran psikologi terhadap sistem penilaian. Jadi psikologi sangat berperan sekali terhadap sistem penilaian. Nah, jadi psikologi ini telah memberikan peranan yang sangat penting dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi. Jadi ini untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Kemudian ada tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial yang terdapat dalam diri siswa sehingga lebih mudah mengetahui bakat dan memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi siswa. Kemudian ada tes aspek kepribadian. Ini juga dapat membantu guru yang agar bisa mengenal lebih baik pribadi siswanya sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Jadi jelas sekali ya, psikologi itu sangat berperan penting terhadap dunia pendidikan. Kemudian apa saja sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Tentunya mempelajari psikologi pendidikan sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, kita bisa memahami perbedaan siswa. Kemudian kita bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemudian kita bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat dan memberikan bimbingan pada siswa dan juga berinteraksi dengan tepat bersama siswa, kemudian bisa memotivasi belajar dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Jadi itulah mengapa kita harus mempelajari psikologi pendidikan. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rena Gaib. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan materi yang akan saya sajikan yakni perspektif perkembangan dan pertumbuhan manusia. Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian arti berkembang sendiri berdasarkan KBBI ialah pertambahan, memekar atau membentang. Dengan demikian dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud dengan perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmania manusia, bukan pada pertumbuhan jasmani itu sendiri. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu yang berbeda tetapi saling berkesinambungan atau berhubungan. Karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologi atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosial emosi. Perkembangan memiliki dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari
tentang proses pematangan atau khususnya pematangan kognitif dan proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalaman serta lingkungan sekitar. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliantia Umar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu persamaan serta perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam psikologi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan, yakni objeknya manusia. Keduanya sama-sama berakibat perubahan pada manusia, serta keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya. Berpengaruh ke masa depan, keduanya sama-sama dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Tetapi, jika dilihat secara eksplisit, faktor internal dan eksternalnya berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari pemaparan berikutnya. Perbedaan pertumbuhan perkembangan. Yang pertama, sifat pertumbuhan kuantitatif, perkembangan kualitatif. Perbedaan objek, pertumbuhan fisik, perkembangan fungsi nasional fisik dan psikologis. Perbedaan waktu, pertumbuhan sampai usia tertentu biasanya 20-22 tahun. Perkembangan sampai akhir hayat. Yang keempat, kenampakan. Pertumbuhan konkret, perkembangan abstrak. Yang kelima, perubahan. Pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk awal. Perkembangan bersifat reversibel dapat kembali ke bentuk awal. Yang keenam, indikator. Pertumbuhan, perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan diukur secara akurat menggunakan alat ukur. Perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan.